Shalom, welcome to Ibadah Healing Kids Online Gereja Healing Service Sorong. Ayo kita lihat panduan dalam beribadah. 1. Teman-teman harus mandi dan berpakaian yang sopan. Semuanya sudah harus cantik dan tampan ya. 2. Ketika ibadah berlangsung, teman-teman tidak boleh makan atau bermain. 3. Bagi teman-teman yang bisa membaca, boleh menyiapkan Alkitab ya. 4. Jika teman-teman ibadah dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus pasti senang. 5. Supaya teman-teman tidak sendiri, teman-teman boleh minta papa mama untuk menemani. Selamat beribadah teman-teman. Shalom teman-teman. Shalom. Sekali lagi, shalom teman-teman. Shalom. Kembali lagi bersama dengan Kakak Elia, Kakak Abi, dan Kakak Astrid. Nah teman-teman, kita akan mulai memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Tetapi sebelum itu kita akan membaca Mazmur 91 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Sudah pada dapat? Kita baca sama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi kau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap dahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kunyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau masih mengumpulkan kami tempat ini dengan tidak kekurangan serta apapun juga Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan memuji Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini saya doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Kakek ajak semua bangkit berdiri dan kita akan belajar restorasi Pondok Daud. Sama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3. Restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Sekali lagi teman-teman. 1, 2, 3. Restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Masih pada semangat semuanya? Masih luar biasa. Sekali lagi, masih pada semangat semuanya? Masih luar biasa. Kita memuji Tuhan sama-sama ya, dengan penuh semangat. Apapun masalah
jangan pernah menyerah. Apapun rintangan tetap bertahan. Badaikan berlalu, mentari kan bersinar. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Ku tinggikan namamu Yesus, ku tinggikan namamu Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus, ku tinggikan namamu Tuhan. Ini cara kami, ini cara kami melewati badai. Apapun masalah jangan pernah menyerah. Apapun rintangan tetap bertahan. Badaikan berlalu, mentari kan bersinar. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Ku tinggikan namamu Yesus, ku tinggikan namamu Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus, ku tinggikan namamu Tuhan. Ini cara kami, ini cara kami melewati badai. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Nah teman-teman, sekarang kita memuji Tuhan dengan semangat ya teman-teman. Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa yang mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk nggak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa yang mau ikut pergi ke surga? Celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk nggak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa yang mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya ngantuk nggak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Nubruk menuju ke neraka. Menuju ke neraka. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Shalom teman-teman, kembali lagi bersama Kakak Astri. Sekarang teman-teman, Kakak Astri akan mengajak teman-teman di rumah untuk memberi. Caranya adalah dengan teman-teman menyiapkan satu amplop dan ditulis persembahan ibadah anak. Selama masa PPKM, teman-teman boleh memberi, caranya dengan mengisi di dalam amplop ini. Nanti pada saat teman-teman sudah kembali ke gereja teman-teman masing-masing, teman-teman boleh membawanya dan mengisi di gereja teman-teman semuanya masing-masing. Sampai di situ saja ya teman-teman, selamat memberi. Masih pada semangat semuanya? Masih luar biasa. Nah teman-teman, kita terus memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang di rumah kita melompat, tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Sama-sama berikan kemuliaan bagi Tuhan yang paling meriah. Nah teman-teman, kita semuanya sudah memuji Tuhan dengan semangat. Sekarang tiba saatnya kita akan masuk dalam penyembahan yang akan dibawakan oleh Kakak Abi. Shalom teman-teman. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan pujian kita. Sekarang kita akan masuk dalam penyembahan. Kakak Abi minta teman-teman semua sikap penyembahan. Tiap doanya kita akan bersama-sama untuk menyembah Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku.
abadi dari pertengahan hingga akhir. Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, haleluya. Amin. Teman-teman, hari sekarang kita akan menghafal ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita diambil dari Matius 3 ayat 2. Sekali lagi, Matius 3 ayat 2. Kita baca sama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sekali lagi ya teman-teman. Sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan penyembahan maupun pujian kita. Sekarang kita akan masuk dalam firman yang dibawakan oleh Kakak Elia. Bye! Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes. Aha. Nah teman-teman, kembali bersama dengan Kakak Elia. Pada hari ini Kakak Elia akan bawa firman kita pada minggu ini. Tapi sebelum itu Kakak Elia mau review dulu nih firman minggu kemarin. Teman-teman masih ingat nggak firman minggu kemarin? Ya benar sekali, firman minggu kemarin bercerita tentang Daud bertobat. Yang dia ambil dari 2 Samuel pasal yang ke-11 dan dilanjutkan dengan 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat pertama sampai yang ke-13 dan dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-39. Nah teman-teman, kesimpulan minggu kemarin adalah kita harus mengaku dosa dan meminta ampun kepada Tuhan. Langsung saja ya teman-teman, kita masuk ke dalam firman kita minggu ini. Yesus bertemu banyak orang dan melakukan hal-hal yang menakjubkan selama 3 tahun pelayanannya. Suatu ketika dia bertemu dengan seorang pria kecil dengan nama besar, namanya Zakeus. Ada 2 hal yang harus kita ketahui tentang dia. Pertama, dia kaya. Kedua, dia pendek. Zakeus karena dia curang dengan mengambil lebih banyak uang pajak dari orang-orang daripada yang seharusnya. Karena alasan itu, hampir semua orang tidak menyukai Zakeus. Saat Yesus sedang mengajar, banyak orang datang untuk mendengar dia berbicara. Zakeus sangat ingin melihat dia juga. Dia telah mendengar tentang semua hal menakjubkan yang telah dilakukan Yesus. Jalanan dipenuhi orang dari rasa ingin tahu Zakeus semakin kuat dari menit ke menit. Zakeus mendapatkan tempat yang bagus, tetapi dia terlalu pendek untuk dilihat dari belakang orang banyak. Tidak peduli seberapa keras dia mendorong atau seberapa tinggi dia melompat, dia bahkan tidak bisa melihat Yesus. Kerumunan terlalu banyak dan orang-orang terlalu tingginya. Zakeus menemukan solusi. Dia berlari ke depan ke tempat Yesus. Akhirnya akan lewat, menemukan pohon ara yang besar dan memanjatnya. Tapi kemudian Zakeus menjadi gugup. Yesus datang tepat ke arahnya. Ini dia duduk di pohon seperti kucing yang terperangkap, dan Yesus datang untuk melihat dia. Benar saja, Yesus berhenti di bawah pohon ara dan menatap Zakeus. Yesus tersenyum kepada Zakeus dan berkata, "Zakeus, cepatlah turun, karena aku harus tinggal di rumahmu hari ini." Bayangkan betapa terkejutnya Zakeus ketika dia mendengar itu. Yesus akan datang ke rumahnya. Zakeus turun dari pohon dan menunjukkan kepada Yesus
jalan ke rumahnya. Dia sangat bersemangat. Para pengamat dan terutama beberapa pemuka agama terkejut. Gimana mungkin Yesus ini yang adalah seorang ahli Taurat pergi dan makan bersama orang berdosa seperti Zakheus, mereka. Para pemimpin agama itu benar. Yesus memang makan dengan orang berdosa. Dia mengunjungi Zakheus untuk mengajarinya kebenaran dan menunjukkan kepadanya bagaimana menaati dan melayani Tuhan. Beberapa pemuka agama lebih mementingkan reputasi mereka sendiri daripada menunjukkan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar mereka. Zakheus tahu bahwa dia telah berdosa dengan mencuri uang dari orang-orang. Dia merasakan kesedihan dan penyesalan yang mendalam setelah menerima kasih dan minta ampun kepada Yesus. Dia berkata kepada Yesus, "Lihat, saya memberikan setengah dari semua yang saya miliki kepada orang miskin. Dan untuk semua uang yang telah saya tipu, saya akan mengembalikannya 4 kali lipat." Yesus mengampuni dosa Zakheus. Dia berkata, "Hari ini keselamatan telah datang ke rumahmu." Hari itu Yesus menunjukkan kasih Tuhan kepada Zakheus dan itu mengubahnya. Tidak ada yang lebih kuat dari kasih Kristus. Nah teman-teman, langsung saja ya kita masuk pada kesimpulan kita minggu ini. Kesimpulan kita adalah Tuhan disukakan ketika kita bertobat. Sekali lagi ya, Tuhan disukakan ketika kita bertobat. Sekian dari firman kita minggu ini. Sampai jumpa minggu depan ya teman-teman. Dah. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan ibadah kita. Sekarang kita mau berdoa. Kakak Abi minta sikap doanya ya teman-teman. Mari kita satu dalam doa. Makasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kami sekarang mau berdoa Tuhan untuk Kota Sorong Tuhan. Tuhan berkati Kota Sorong Tuhan, agar Kota Sorong bisa dipulihkan, bisa diberkati Tuhan. Kota Sorong bukan jadi kota bajingan, malah menjadi kota berkat Tuhan. Tuhan berkati Kota Sorong agar tunduk kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tak lupa juga kami berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, kiranya apa yang Engkau kehendaki di bangsa kami, agar bangsa kami dapat maju dan menjadi bangsa yang membawa berkat. Tuhan, kami juga berdoa bagi semua pemerintahannya Tuhan. Tuhan, kami berdoa agar apapun yang dilakukan pemerintah ke atas bangsa ini itu selalu yang terbaik, yang terpercaya di dalam masyarakat kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Saya doa kami di nama Yesus, amin. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa buat setiap bangsa-bangsa yang ada dalam dunia ini Tuhan. Kami minta daripada Engkau Tuhan, biarlah penyertaan, perlindungan Tuhan terus nyata atas setiap bangsa-bangsa Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan pandemi bahkan resesi ekonomi yang terjadi atas setiap bangsa-bangsa. Kami terus percaya ada pemulihan Tuhan dan kemenangan Tuhan yang terus terjadi Tuhan. Kami serahkan pemimpin bahkan sistem pemerintahannya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah segala sesuatunya benar di hadapan Engkau Tuhan. Bahkan Tuhan, kami mengangkat tangan kami Tuhan, mau berdoa bagi bangsa kesayangan-Mu Tuhan, bangsa Israel Tuhan. Kami lepaskan berkat-berkat yang terbaik, sebab firman-Mu berkata siapa yang memberkati bangsa Israel akan diberkati Tuhan. Kami lepaskan berkat pemulihan, kemenangan, pertobatan, bahkan berkat yang melimpah terus terjadi atas bangsa Israel Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Kami juga ingin berdoa Tuhan, buat setiap pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Kami minta Tuhan, biarlah setiap telinga yang mendengar dan mata yang melihat Tuhan, biarlah di dalam hati mereka terjadi sukacita yang luar biasa yang berasal dari surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan buat firman yang telah kami sampaikan Tuhan. Kami minta Tuhan,
Biarlah Roh Kudus menuntun setiap anak-anak yang ada, agar mereka dapat percaya sepenuh hati hanya kepada Tuhan, dan mereka mengutamakan Tuhan dan membuat Tuhan menjadi juru selamat mereka. Tanamkan Tuhan di dalam hati mereka dan pikiran mereka bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang layak untuk kami sembah sebagai juru selamat kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan untuk kasih karunia Tuhan yang selalu tercurah atas hidup kami, untuk perlindungan Tuhan yang selalu ada dalam langkah hidup kami. Sekarang tiba saatnya teman-teman kita akan menerima berkat Tuhan. Bunda mengajak teman-teman semua untuk membuka tangan, mengarahkan hati dan pikiran teman-teman semua kepada Tuhan. Karena pagi hari ini kita akan menerima berkat Tuhan, dan Tuhan sendiri akan memberkati kita semua. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus akan selalu ada dalam langkah hidup teman-teman semua, dari sekarang hingga nanti, hingga Maranatha datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah beribadah pagi hari ini, kita sama-sama katakan amin. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.